Pembangunan adalah kerja bersama, sebuah orkestra kolosal dari Sabang sampai Merauke. Melalui Rakornas kita diingatkan bahwa hanya dengan sinergi Indonesia bisa melompat lebih jauh. Satu komando, satu tujuan untuk rakyat Indonesia. Di hadapan seluruh jajaran pemerintahan, sebuah peringatan moral digaungkan bahwa jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan rakyat, tapi di hadapan sejarah dan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah sinyal tegas bagi tata kelola masa depan bahwa integritas adalah harga mati dan pelayanan adalah nafas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepemimpinan sejati diuji bukan saat menerima pujian, melainkan saat berani menghadapi kenyataan pahit. Di hadapan para pemimpin daerah, suara Presiden Prabowo Subianto tidak lagi lembut. Presiden Prabowo Subianto bicara tentang luka di wajah pariwisata kita, Bali. Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kritikan asing bukan untuk dijawab dengan retorika, melainkan dengan tindakan. Saat citra Nusantara dipertaruhkan di mata dunia, harga diri bangsa adalah taruhannya. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama. Tidak ada kata nanti, tidak ada dalih birokrasi. Jika pemerintah daerah buntu, maka sang panglima tertinggi, Presiden Prabowo Subianto, akan mengerahkan seluruh kekuatan negara. TNI, Polri, hingga BUMN, semua harus turun tangan demi rakyat. Maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025, ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, gerakan korve. Dan antara semua BUMN, ribuan anak buahnya korve. Ini bukan sekedar urusan estetika. Ini adalah perang melawan kehancuran lingkungan. Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan pesan yang sangat terang, pariwisata Indonesia hanya akan bertahan jika kita menjaga rumah kita sendiri. Dalam waktu dekat, saya sebetulnya mau launching apa yang saya sebut Gerakan Indonesia Asri. Aman, sehat, resik, indah. Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu nama, tapi wujudnya tadi, ya,
semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah nggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu cepat itu. Kepemimpinan yang tegas, cepat, dan berpihak pada rakyat. Sebuah era baru di mana sampah adalah musuh dan kebersihan adalah harga diri bangsa. Indonesia tidak lagi sekedar menanti harapan. Indonesia sedang menjemput takdirnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang reflektif, visioner, dan rendah hati, optimisme itu kini nyata. Satu visi, satu komando, satu tujuan. Indonesia yang adil, Indonesia yang kuat, Indonesia yang sejahtera untuk semua. Pemirsa, berakhirnya laporan tadi sekaligus menandai akhir perjumpaan kita pada Jendela Istana akhir pekan hari ini. Saya Sheila Kosakoi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.